Kalau temen saya minjem uang udah puluhan tahun nggak dibalikin. Loh. Lah kok iso minjem uang sampai puluhan tahun nggak dibalikin piye ceritanya? Itu dulu waktu itu teman saya tetangga desa. Duh. Terus kok ate curhat nek Miss Yudi kan apa urusane? Makanya saya kan bilang begitu, gimana kalau saya ke rumah sakit bisa nggak misalnya menolong saya? Piye ceritakan dulu menolong piye? Aku kok gak paham malah nih. Gini ya, teman saya tetangga desa. Teman saya itu yang minjem duit saya tetangga desa. Oke, terus? Dulu waktu tahun 2010 saya merantau di Saudi Arabia. Dia katanya mau pinjam duit buat dia kuliah, mau ngejar jadi pengacara kan? Cowok atau cewek sih? Cowok. Terus? Lah saya percaya, modal percaya aja. Saya pikir dia bener gitu. Tapi cuma janji-janji aja. Terus? Sampai sekarang belum dikasih. Lah terus nomor WhatsApp saya diblokir. Kalau ketemu di Facebook diblokir. Lah terus saya itu nominalnya saya sebutin, saya minta tolong sama ibu saya suruh datangin rumahnya dia. Terus yang ada kakaknya malah membela adiknya, katanya enggak, kan nominalnya dibilang gini toh, berapa jumlahnya itu utangnya, kan saya namanya Yuli gitu. Yuli Terus aku bilang 60, katanya enggak mungkin kalau gaji 2 tahun di Saudi kok 60. Terus karena ngomongnya sama ibu saya nggak tahu, jadi ibu saya diem. Nah terus ibu saya lapor pada saya, katanya dia nggak kerja kalau utang segini, biar ngomong sama saya gitu. Aku ngomong sama mbaknya, mbak kalau cuma gaji aja waktu itu memang nggak ada nih, nggak nyampe 60 juta. Persisnya kalau gaji 2 tahun di Saudi itu waktu itu 40 juta. Cuman kan selain gaji itu saya dikasih 5.000 rial itu dikurusnya ke jadi 12,5 juta. Ketambahan itu sama saya udah pulang kampung, udah pulang kampung saya masih ngirim dia. Yang pertama 6 juta ada, terus 2 juta, 1 juta, apa enggak nominalnya enggak kurang lebihnya 60 lah kalau dikalkulasi. Terus? Ya terus gitu. Terus ketemu di VP kok malah diblokir. Sebenarnya kalau dia terus sebenarnya dia usahanya pengen nyarutan, tapi harus terus ditatar terus gitu dia. Tapi saya nggak bisanya karena dia memblokir. Kalau saya tanya sama orang pintar, kata orang pintar itu dia memang mau nyarutan sekarang masih ngubur, tapi kan berapa puluh tahun, sekarang tahun berapa coba, dari tahun 2010 sampai sekarang. Terus gimana itu? Lah itu tetangga desamu sendiri. Iya, tetangga desa. Kenapa laporannya sama Miss Yuni? Ya makanya itu saya pikir kalau lapor sama Miss Yuni, apakah barangkali bisa menolong saya melalui teror dari Miss Yuni? Apa gitu? Maksudnya Miss Yuni kok neror orang gimana maksudnya? Maksudnya ya gimana ya? Sebentar. Udah nyampe rumah? Pencet bel 1 loh. Udah. Hah? Oh. Ya wes lah, munggah loh. Oh, Bapak. Aku yang di sini ya, barangkali kalau nggak bisa ya ini VB-nya. Ketemu saya tegur dia malah blokir. Akhirnya saya panggil juga nggak mungkin jawab kan? Bukan. Gini loh, kan itu kejadian 2010. Iya, ini VB-nya nih. Aku gimana mau hubungi kalau nomor diblokir? Sebentar. Kamu kejadian 2010. Iya. Kalau kamu nggak ada hubungannya, kenapa kamu kirim uang pada tetangga desa? Kamu suka sama laki-laki ini? Ya nggak sama sekali ya. Hubungan itu kan dulu satu kelas sekolah, ya kayak baca. Keluarga dia sama keluarga saya itu baik juga sih, udah kenal gitu lah. Ngerti? Kan sudah kenal. Terus aja. Kalau dia nggak balikin uang, dan ini antara Saudi dan Hong Kong kan beda sekali. Kan saya membantu nih kan sama-sama Hong Kongnya nih, kan kejadiannya baru kemarin. Lah kejadian 2010 sekarang sudah 2023, Mbak. Ya makanya itu, saya kan
makanya saya apakah saya bisa gitu ya Allah ini. Loh, kan kamu pulang Indonesia kan kamu bisa cari dia toh. Dia itu hidupnya nggak pernah di kampung, Miss. Di Jakarta terus nggak pernah pulang. Pulang lebaran aja dia nggak pulang. Sebentar, Mbak. Di Jakarta. Sebentar, saya nanya. Iya. Secara logika, dia temanmu, tapi minjem uang kamu kerja selama 2 tahun dikirimkan ke dia saja. Kalau tidak ada hubungan, saya tidak percaya. Ini terserah sama nggak jujur, karena banyak sekali cerita di versi kamu. Entar giliran 2 orang ceritanya beda. Saya nanya ini, apa alasanmu kirim uang ke dia? Dia janjiin gini, pikiran saya kan waktu itu belum bertanggung jawab, belum banyak. Nanti kecil, kalau udah saya pengen banget jadi pengacara atas dukunganmu. Nanti kecil, kalau jadi pengacara mengembalikan uang 200 juta aja kecil. Dan saya kalau jadi pengacara, saya berjanji yang saya ingat adalah kamu, karena kamu adalah yang memperjuangkan saya. Bukan janji kan, nggak ada bukti kan. Kenapa kamu percaya? Nggak, Ya. masih menurut saya nggak percaya saya. Kenapa kamu tidak memberikan sumbangan itu pada ponakanmu, pada adikmu, pada saudara-saudaramu, memberikan mereka pendidikan lebih lagi? Kenapa harus orang lain? Anak saya waktu itu masih kecil. Lah ya, anakmu masih kecil, kenapa tidak memberikan itu dukungan pada anakmu? Kenapa kamu memilih pada temanmu sekolah? Secara logika saya perempuan, nggak wajar, Mbak. Nggak wajar. Kalau kamu tidak ada rasa, itu nggak wajar. Loh, saya kan berdasarkan iming-iming yang tadi 200, saya percaya aja. Nggak mungkin. Gila, Mbak. 40 juta, 60 juta jadi 200, berarti kan sampai tamat. Bukan begitu, maksudnya dia tuh bilang begitu, bilang sendiri begitu gitu, saya nggak harus menargetkan 200 tuh enggak, dia sendiri yang bilang gitu Ngerti, berarti kan sampai tamat kan, Mbak. Uang 40, Memang 60, maksudnya memang sih? lah. Memang kalau dilihat dari situ tamat, tapi ya kalau udah begini bukan urusan itu lagi. Cuman saya cerita pada waktu dia belum begitu. Kalau udah begini, Bukan, kalau saya tidak tahu ujung dan awalnya, bagaimana saya bisa membantu sampean? Diketawain orang loh, Mbak. Saya sering membantu orang ternyata bohong. Ceritanya itu bohong. Tahu nggak, saya pernah nolong orang sama kayak sampean dari Arab Saudi. Ternyata mereka pacaran atau apa. Kan sampean tidak menceritakan. Makanya saya nanya, laki-laki dan perempuan kenapa menyerahkan uang semudah itu? 40 juta, 60 juta pada laki-laki, tidak ada hitam di atas putih. soalnya kalau saya dengan dia tuh hubungan keluarga udah baik. Sekarang hubungan udah baik, kenapa nggak dibayar? Kenapa kalian mencari hubungan yang tidak baik? Ya nggak tahu. Ya saya Makanya saya nanya sama sampean. kebodohan saya mungkin nih. Makanya saya nanya sama sampean. Sampean bilang hubungan baik. Nah, kenapa dia nggak bayar? Berarti kan hubungan kalian nggak baik. Ya disitulah saya mungkin kebodohan saya di situ nih. Nah, sekarang kamu bilang kebodohan. Saya nanya, apakah kamu suka dia? Kamu nggak mau ngomong. Bagaimana saya tahu? Loh, aduh, masalah suka saya nggak suka. Bener. Saya nggak suka. Saya bingungnya adalah kamu bekerja di Arab Saudi, cari uang buat laki-laki itu. Kan nggak masuk di logika saya. Lah kan mungkin saya ya bodoh juga sih mungkin pada waktu itu, karena dia kan, saya melihat prestasinya dia itu perlu dukungan, karena di keluarga dia itu apa ya, berlakunya tuh individu keluarganya itu masing-masing. Terus apa hubungannya keluargamu sama kamu? Kan keluarganya dia nggak ada hubungan sama kamu. Memang, Miss. Lah ya, kenapa kamu harus mendukung orang yang tidak ada dukungan dari keluarganya? Kamu ingin jadi pahlawan? Ya bukan begitu, tapi gimana? Bukan. Izinkan saya berpikir seperti itu, Mbak. Kamu sama dia nggak ada hubungan. Terus apa hubungannya dia nggak dipedulikan sama keluarganya? Kenapa harus kamu? Banyak tetangga yang lain. Kasih saya satu alasan kenapa kamu memberikan uang, itu aja yang masuk di logika saya. Saya akan berpikir untuk membantu kamu. Jadi enggak, karena kalau kamu bilang bodoh, ya udah bodoh, saya nggak akan bantu orang bodoh. Karena kalau nggak ada alasan satu yang bisa saya berpikir secara logika, kamu memberikan uangmu selama bekerja di Arab Saudi demi laki-laki itu. Karena di logika saya nggak masuk, makanya kasih saya satu aja alasan. Kenapa sampai memberikan uang itu pada laki-laki itu? Alasannya apa? Yang masuk di logika saya. Alasannya ya karena dia tuh mungkin karena kepanjang omongan dia itu prestasinya selama di Jakarta itu dia. Kenapa kamu nggak mikirin anakmu?
laki-laki itu? Lah kan gini, nanti ya ini kan uang ini buat anak saya sekolah loh, nanti nggak apa-apa, nanti masalah anakmu saya marahin lah kalau sekarang karena saya butuh gitu kan. Saya apa? Yang marahin anakmu dalam pendidikan biar saya, dia kan bilang gitu. Lah dia siapa? Kenapa dia harus mengarahkan anakmu? Dia kan bukan suamimu, bukan pacarmu. Kenapa dia harus mengarahkan anakmu? Mengarahkan artian bukan, ya memang bukan apa-apanya, cuman dia tuh ya istilahnya uang itu loh gantian gitu loh, gantian. Yaudah gantian, nanti uang ini buat bekal anak saya, nanti kalau berhubung saya sekarang anak saya masih kecil, sedang anak saya gede, nanti buying-buying gitu kan, otomatis kan udah persediaan udah mending lah gitu loh, maksudnya gitu loh. Nah masuk di logika saya Mbak. Tetanggamu banyak juga, kenapa harus kamu ngasih dia? Kenapa sebagai teman aja kok kamu ngasih? Kenapa sudah berlalu 10 tahun, kenapa kamu masih mencarinya? Loh udah lama, bukan masih mencari, berkali-kali aku mencari, berkali berkomunikasi, tapi kan tiba-tiba diblokir gitu. Kenapa kamu tidak mengikhlaskannya? Ya, gimana ini kamu ya nggak bisa kan? Kurang dia, kalau kayaknya dia meremehkan saya, mau apa ya, menganggap saya bodoh, nggak tahu apa, dipermainkan lah gitu. Anggap saya ini apa gitu. Ya kan wajar gak anggap kamu, karena kan kamu bukan apa-apanya dia. Kan kamu bukan apa-apanya dia. Jadi kalau dia gak nganggap kamu kan wajar sayang. Saya nggak nyangka kalau dia begitu. Gimana terus? Kamu orang mana sih? Orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi. Itu laki-laki orang? Enggak, tapi kan kamu udah pindah di Lampung. Jadi hidupnya di Lampung. Siapa yang hidup di Lampung? Aslinya Banyuwangi, cuma terus pindah di Lampung semuanya. Siapa yang di Lampung? Kamu? Saya dan cerita ini udah. Kamu dan cerita ini sudah ke Lampung. Itu tetanggamu Lampung atau Banyuwangi? Lampung lah. Anakmu umur? Anak saya banyak Miss. Saya udah cucu saya ada 2. Terus yang pertama udah nikah, karena yang pertama perempuan jadi udah nikah, terus punya 2, jadi cucu saya udah 2, terus tinggal 3 yang dalam pendidikan sekarang 2, 1 kuliah, satunya SMP kelas 3 gitu. Kenapa sampai nggak memilih untuk mengikhlaskan saja nih? Karena kalau ini saya jadi babu di Saudi aja kayak gitu beratnya. Bukan, kamu tuh jadi babu berat gitu. Kenapa uangmu tiap bulan dikasihkan ke dia gitu loh Mbak? Aku tiap bulan kamu kasihkan ke dia loh. Ya itulah bulan saya. Lah kenapa kamu nggak ngirimin buat anakmu? Kenapa kamu ngirimin buat laki-laki? Itu yang saya nggak paham. Ya itu jadi janjinya begitu tuh, mau dukung aja terus, mau dukung nanti pasti saya kalau jadi pengacara 3 tahun ini saya jadi pengacara, nanti kalau udah jadi pengacara pasti nanti uang ini berkas ini juga punya kamus, apa saya jadi pengacara berkas bukan kamu, ini bukan punya saya, pengacara ini ada kamu yang milik, jadi nanti kalau saya pengacara kamu yang saya ingat gitu. Saya kasih tahu ya Mbak, saya kasih tahu ya, adik kakak, adiknya jadi pejabat, kira-kira ingat kakaknya enggak? Masalah itu sih ada yang ingat ya enggak. Makanya, apalagi itu orang lain. Anak jadi pejabat, lupa ibunya lo ada. Apalagi itu orang lain. Yang saya nggak masuk di logika saya adalah seorang ibu yang memiliki anak tiap bulan kirim pada laki-laki dengan janji suatu saat anaknya akan diajarin, akan dibimbing, akan diarahkan dalam diajari, dibimbing, diarahkan kan sama Mbak. Maksudnya soal keuangannya itu kan, soal keuangannya kan gantian gitu dia kan. Aku udah bilang adik kakak aja bagaimana bisa gantian? Kalau ini aku nggak bisa Mbak, soalnya ini adalah saya tidak tahu ini kasus percintaan. Kamu tiap bulan kirim ke dia nggak balikin ke kamu, terus sama nyuruh aku ngapain sekarang? Ya lo jangan dibilang kasus percintaan lah. Bukan. Saya mengasihi itu, ya Allah sejujurnya hanya apa ya? Makanya kasih saya logika Mbak, kenapa kamu tiap bulan
bulan kerja berat, tidur sampai tengah malam, pagi sudah bangun, nyapu, ngepel, dihina orang. Tiap bulan kamu kirim ke laki-laki ini, kalau bukan percintaan apa namanya? Makanya saya bilang apa? Kasih tahu saya apa? Kamu bekerja di Arab Saudi 2 tahun uang buat dia. Makanya kasih tahu saya. Berarti bukan dikasih, orang bilang pinjem kan? Dia bilangnya pinjem, Miss. Lah kalau percintaan kan main dikasih aja. Saya boleh lihat buktinya kalau dia pinjam. Lah, lo HP-nya dulu. Maka dari itu kan saya nggak percaya karena saya butuh bukti saya. Aduh. Ya anggap saja saya yang salah, bukan kasus percintaan dia pinjem. Kalau dia pinjem kan berarti kalau nggak kembali kan ikhlas saya menurut saya sama. Karena sama itu bekerja berat di Arab Saudi saya. Saya sangat sedih sekali kamu bekerja berat uangnya buat orang. Ya makanya teman mungkin yang buat orang. Loh kan itu buat orang, kamu tuh sekarang uangmu buat orang. Kok iso mana mungkin ya apa sih? Enggak, maksud saya kalau buat orang ya saya enggak. Berarti buat pacar, buat suami, buat anak, buat siapa itu? Itu orang siapa? Kan buat orang lain dong. Kamu kerja di Arab Saudi 2 tahun buat siapa sayang? Buat orang lain bukan berarti dikasih, tapi buat dia kok bilang pinjam gitu. Saya nggak ngerti istilah kamu. Saya nggak paham istilah kamu. Yang saya tahu, kamu bekerja 2 tahun, uang itu buat orang. Dia bukan pinjem. Kan kamu sendiri bisa kontrol dirimu sendiri. Karena kamu bisa bilang tidak. Kan kamu bisa bilang tidak. Harus ada hitam di atas putih. Bagaimana saya bisa membantu kamu nagih dia, sementara kamu tidak pernah tanda tangan hitam di atas putih? Kalau saya dibalik nih, dan saya disomasi sama laki-laki itu, dia seorang pengacara, lalu perempuan itu yang ngasih, mana buktinya? Kan saya kalah. Dulu dia pacar saya, kan saya kalah. Kalau kecuali kamu sekarang kesini, bawa surat kayak gini, saya kasih tahu kamu, hitam di atas putih seperti ini, saya akan percaya bahwa kamu bukan kasus percintaan, kamu ditipu. Kalau dia tiba-tiba membalikkan kata-kata dan dia bilang kalian pacaran, apa enggak saya nggak malu? Ini semuanya ada di sini. Kamu bisa nggak kasih saya bukti kayak gini? Bisa nggak kasih saya bukti kayak gini? Ini nyata, di kronologinya nyata. Makanya saya nanya sama sampean, kalau sampean mau pacaran, Miss, kan enak, kita bisa tahu, kita bisa mengolah katanya. Kamu bilang nggak pacaran, tapi ngasih uang. Terus saya mikirnya apa, Mbak? Lah tiba-tiba aku telepon dia marah-marah sama dia. Dulu dia pacar saya, sekarang dia sudah nggak mau saya karena uangnya diminta. Kan saya kalah, saya disomasi. Nggak mungkin gara-gara nolong sampean saya masuk penjara, Mbak. Sampean boleh ngomong apapun, buktinya ada nggak? Buktinya ada nggak? SMS-an kayak gini, fotonya dia semuanya ada nggak? Pernah bareng sama dia, ada nggak? Terus sampai nyuruh saya nabrak orang dengan alasan apa? Ada nggak kayak gini semua? Kamu tahu kakaknya dia, KTP-nya dia, dan dia menyatakan pinjam ke sampean. Ada nggak? Terus sampai nyuruh saya ngapain? Ini orangnya tak cari. Sudah ketemu, sudah berbicara, dan akan mengembalikan uangnya. Ada semuanya. Dan perjanjian hitam di atas putih. Di sini dia tuliskan ada Miss Yuni. Ini uangnya dikembalikan. Ini nyata. Sampai nyuruh saya telepon orang, nabrak orang. Mau pikir aku bukan nabrak orang? Nggak mau, saya nggak ada bukti, nggak mau, Mas. Halo? Kalau nggak ada bukti, bagaimana saya nabrak orang? Nggak boleh. Nggak boleh jadi orang kayak gitu, nggak boleh egois. Nah, kalau aku dibalik sama pacaran sama dia, terus aku disomasi, terus dia ada bukti kalau kalian pacaran cecetan, lepas giga aku yang mati. Aku sedang ngelong-ngelong, ternyata sama pacaran. Dan ini ada rekamannya video juga, terbukti. Semuanya ada di sini. Sama ada buktinya enggak? Terus saya harus gimana? Benar nggak?
Akhirnya Berarti harus diikhlaskan itu. ya nggak ngerti sama ikhlaskan atau enggak, saya nggak ngerti, terserah sama ya. Karena sama lapor sama orang, nek kalau bukti ini siapa yang akan bantu sama ya mbak? Siapa yang percaya? Tadi juga udah kejadian gitu. Kalau seandainya salah kok, tapi nggak ada bukti, tapi bagaimana? Tapi udah tadi aku udah bilang gitu sebenarnya. Halo, karena Miss Yuni bukan asal nuduh. Miss Yuni tuh nggak boleh asal ngomong. Karena cangkemku bisa ditabuhi wong, bukan sekedar konten saya mbak. Iya, saya. Makanya kalau salah ya saya nggak berani. Makanya saya nanya. Kalau urusan percintaan, kamu urusan percintaan aku off. Jadi saya ada pikiran bagaimana bisa membantu kamu. Tapi kamu kekeh dan mengatakan tidak pacaran, ya kan orang akan berdebat sama saya. Kan nggak mungkin toh. Gaji 2 tahun dikasihkan ke dia, dapat bonus dari majikan dikasihkan dia semua, padahal sudah pulang Indonesia. Bagaimana kalau dia bilang aku pernah tidur sama dia pacarku dulu, sekarang dia minta? Kan saya nggak tahu nih, saya nggak nuduh sama dia. Saya nggak nuduh. Tapi kalau dia membalikkan fakta seperti itu, kira-kira saya kalah nggak? Maksudnya begini ya Miss, sebenarnya ya kalau di kemarin waktu tahun 2002 tuh kepergok saya telepon diangkat, dia nyicil gitu. Kan ngomong toh, tapi pada kenyataan kan nggak nyicil. Enggak nyicil bener. Berapa? 5 juta. Ya sama harus cari dan merkoi dia loh. Nah terus habis itu kan saya urusan belum selesai sama saya. Iya, cuma terus pun ya orang tak siap menengahin. Terus dia mengaku kalau dia punya utang gitu loh Miss, masalahnya mengaku kalau dia punya utang, cuma janjinya ya gitu. Kan sama-sama ya mbak, tapi masalah di ranah hukum dia ngaku apa enggak kan urusannya beda. Sebenarnya begitu dia, makanya bukan dia mengaku kan tidak sama ya. Terus aku itu si apamu? Aku telepon itu aku sebagai apamu? Aku tadi agak maju mundur tak. Aku laporan ke ini nggak ada bukti, tapi kalau dilihat dari dia itu sebenarnya dia ngaku kalau punya utang sama. Ngaku ya, rekaman lo, buktikan lo. Saat kalian berbicara nggak direkam lo. Alah, HP yang dulu udah nggak bisa dibuka ada sebenarnya. Maka dari itu saya tidak bisa membantu orang yang nggak ada buktinya mbak. HP itu HP yang dulu, terus ini HP yang baru. Wah, terus diblokir terusan. Ya kalau kamu ada bukti aku masih bisa mikir. Kalau kamu nggak ada bukti saya nggak mau. Saya nggak mau menyerang siapapun. Sedikit bukti dulu percakapan masalah utang sebenarnya ada dulu waktu masih HP yang itu. Cuma waktu itu intinya kan sekarang nggak ada. Ya iyalah, nggak ada. Halo? Makanya saya bingung tadi saya. Kalau nggak ada saya nggak bisa bantu apa. Saya katakan saya tidak bantu siapapun. Karena saya cuma ingin meluruskan apa yang saya tahu. Dan saya tidak boleh sok tahu. Itu bedanya saya dengan orang lain. Kalau saya ada bukti, ya saya berani. Kalau nggak ada bukti dan menurut saya salah, saya pun nggak berani melangkah. Karena seperti yang saya katakan, secara logika, dia mengaku ya rekaman, buktikan ke saya. Ya kalau sampean nih masih nggak ikhlas, cari buktinya terus cari saya loh. Itu aja. Nah buktinya lah udah ambil. Lah kalau buktinya ambil terus berarti uangnya juga ambil dong Pak. Buktinya udah sebenarnya saya tunggu. Oh aku hati-hati ini bisa buat bukti. Oh diblokir hangus. Saya nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi seperti yang saya selalu katakan, nggak ada bukti saya nggak bisa mencari siapapun. Karena saya tidak ingin jatuhnya fitnah. Karena pencemaran nama baik yang dipenjara saya, bukan sampean. Dan sampean nggak mau muncul di kamera. Kalau sampean muncul di kamera dan mengatakan bahwa saya sedang mencari ini kan sampean. Masalahnya kan di sampean. Kalau sampean muncul di kamera baru saya percaya bahwa sampean bukan play victim. Mau sampean muncul di kamera aja nggak berani. Lah ya, berarti kan bisa jadi itu fitnah. Sementara yang ngomong di sini saya, yang di depan kamera itu saya. Kan bisa saja settingan atau bohong.
Karena kan mukamu nggak kelihatan, tapi muka saya kelihatan. Saya yang dicari polisi. Ya, paham nyampe di sini. Sebelum ada bukti, lebih baik jangan laporan. Karena saya bukan siapa-siapa. Apalagi laki-lakimu mengatakan dia adalah pengacara, pasti dia pintar berkelit. Wah, banget. Juara. Ya udah tahu orang juara ngelit kok. Kamu kasih uang, ya salahnya kamu, bukan salahnya dia. Ya, udah ya. Ada yang lain lagi? Nggak bisa. Saya nggak bisa bantu. Ya. Udah, terima kasih. Soalnya masih ada teman-temannya yang lainnya yang menunggu. Maaf ya, Miss. Jadi mbak terganggu.